Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas mengenai tips bagaimana mengurangi kebiasaan berbelanja. Nah, sebelumnya kalau kalian suka dengan video ini, please klik like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa ya teman-teman di subscribe untuk membantu atau mensupport channel ini. Terima kasih. Siapa sih di sini yang hobinya nggak suka belanja? Hobi belanja tuh bukan cuma didominasi oleh para wanita aja kok. Kaum lelaki juga banyak yang hobinya belanja. Nah, karena buat sebagian orang berbelanja itu merupakan stress release atau pelepas stres di kala aktivitas kita sehari-hari. Nah, tapi belanja itu juga bukan sesuatu yang dilarang ya teman-teman. Akan tetapi jika semua kebutuhan penting kita sudah terpenuhi dan selama budget belanja itu masih ada, it's okay kok kalau kalian mau belanja. Nah, dalam berbelanja kita juga harus smart ya teman-teman. Smart di sini maksudnya being mindful dengan apa yang kita beli dan bukan menjadi seseorang yang akhirnya impulsive buying. Jadi gini maksudnya, sebelum membeli barang biasakan kita tanya pada diri sendiri, do I need this? Atau apakah saya butuh barang ini? Kalian juga harus jawab jujur ya dengan diri kalian sendiri. Kalau memang tidak butuh atau dirasa tidak penting dan tidak urgent, ya tidak perlu dibeli. Atau jangan-jangan kamu hanya menginginkan barang tersebut bukan membutuhkannya. Nah, yang sering kita jumpai nih belakangan ini, banyak yang dari kita tuh tidak jujur dengan diri kita sendiri. Akhirnya, barang yang gak penting tapi dibuat seakan-akan penting banget untuk hidup kita dengan alasan-alasan yang kita buat sendiri. Misalnya nih, ada keluaran sepatu limited edition terbaru, kolaborasi dengan si X. Nah, padahal kamu udah beli sebelumnya seri sepatu dengan limited edition dengan kolaborasi Y. Karena kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, jadi setiap kali mau beli barang atau sesuatu, kita tuh jadi selalu mengadjust alasannya sendiri. Tapi ini kan limited edition, kapan lagi saya bisa dapat ini? Terus saja sampai barang-barang itu tanpa disadari numpuk di lemari sepatu. Ini yang dimaksud dengan being mindful dengan apa yang kita beli. Jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan dengan apa yang kita beli secara fungsi dan juga harganya. Nah, contoh lain nih teman-teman, sekarang kan banyak e-commerce yang mengadakan flash sale, misalnya 66, 77, 88, terus aja setiap bulannya. Dan tanpa kita sadari, mereka itu juga memiliki strategi marketing, yaitu menjual barang-barang flash sale dengan time limit atau waktu yang ditentukan. Sehingga biasanya kita tuh jadi panik, kita butuh atau nggak butuh, ya udah pokoknya beli, harganya murah. Nah, ini yang akhirnya membuat kita membeli barang secara emosional bukan menggunakan logika, sehingga kita menjadi impulsive buying. Udah gitu biasanya nih kalau barangnya udah datang atau baru aja check out bayar, habis itu ngerasa nyesel kenapa beli ini gitu, padahal nggak butuh-butuh banget. Saya yakin kejadian ini banyak yang mengalaminya, termasuk saya nih teman-teman. Nah, tapi kan yang terpenting sekarang ini bagaimana kita ada kemauan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, saya ada beberapa tips nih teman-teman, yaitu cara saya mengurangi berbelanja yang sifatnya konsumtif. Yang pertama, buat rencana anggaran keuangan atau budgeting secara konsisten setiap bulannya. Nah, kalian bisa buat pos-pos pengeluaran wajib, saving dan investment, lalu pengeluaran lain-lainnya. Nah, di pengeluaran lain-lainnya ini kalian bisa masukkan pos berbelanja, tetapi dengan angka sewajarnya ya teman-teman. Selama pos berbelanja ini masih ada, jadi kalian tuh gak masalah jika kalian menggunakannya. Dengan membuat pos belanja sendiri, teman-teman tidak akan merasa bersalah jika berbelanja, karena tidak akan mengganggu pos-pos pengeluaran lainnya. Kedua, bedakan antara needs and wants. Jadi sebelum kalian membeli barang, biasakan kalian bertanya pada diri kalian sendiri, barang tersebut memang benar-benar kita butuhkan atau hanya kita inginkan saja. Nah, dengan cara mengetahui kebutuhan dan keinginan kamu akan lebih tahu mana yang harus diprioritaskan. Kamu jadi lebih mampu mengendalikan keinginan kamu. Nah, kalau kalian masih belum bisa juga membedakan antara needs and wants, saya akan jelaskan di sini. Untuk needs, indikator sifatnya yaitu objektif,
perlu atau mengikat. Sedangkan wants sifatnya itu subjektif dan tidak harus. Nah, untuk indikator dampak, needs-nya ini memiliki manfaat. Untuk wants hanya kepuasan. Lalu untuk indikator dari tolak ukurnya needs ini tuh berupa fungsi. Sedangkan kalau untuk wants ini hanya selera. Lalu untuk indikator motivasi, pada needs ini harus dipenuhi dan pada wants ini diharapkan untuk dimiliki. Selanjutnya, untuk indikator kemungkinan akan perubahannya ini untuk needs konstan atau tetap setiap waktunya. Sedangkan untuk wants berubah sejalan dengan waktu. Oke, saya kasih contoh ya. Misalnya membeli beras. Nah, karena sifatnya membeli beras ini perlu dan mengikat, kita harus membelinya. Nah, dampaknya apa sih kalau kita nggak beli? Ya kalau kita nggak beli beras ya kita akan kelaparan dan nggak akan makan. Lalu tolak ukur secara fungsinya dengan membeli beras ini kita jadi mampu untuk bertahan hidup. Lalu kita juga jadi punya motivasi agar selalu kebutuhan ini dipenuhi. Lalu kemungkinan akan perubahannya ini konstan atau tetap setiap waktunya. Jadi ya kalau beras ini habis ya kita tetap harus beli. Jadi dalam membeli beras ini masuk ke dalam kategori needs atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Contoh selanjutnya, keinginan membeli tas baru. Padahal kita juga masih punya nih beberapa tas yang masih berfungsi dengan baik. Nah, kalau dari indikator sifat, sebenarnya itu kita nggak perlu banget kok membeli tas. Terus dampaknya apa sih kalau kita nggak beli tas? Ya paling hanya kepuasan kita sendiri nih yang tidak terpenuhi. Lalu tolak ukurnya bergeser nih teman-teman dari fungsi ke selera. Karena apa? Karena kalau kita memikirkan fungsi, kan kita udah punya beberapa tas, ya kan? Jadi ya ini tuh hanya memenuhi selera kita aja. Ya mungkin karena warna tasnya bagus, modelnya lucu, dan lain-lain. Dan secara motivasi ini tuh jadi kayak diharapkan untuk kita miliki. Tapi ya sebenarnya kalau nggak beli juga ya nggak masalah gitu. Ketiga, metode fake shopping. Nah, saya tuh sering banget melakukan metode fake shopping ini teman-teman. Caranya gimana? Jadi semenjak ada banyaknya e-commerce atau situs-situs berbelanja online, saya tuh udah jarang banget belanja di toko-toko offline, apalagi di mall. Karena dari segi harga pun biasanya pembelian online tuh lebih murah dibanding kita belanja langsung di toko. Anggap aja buka-buka situs belanja online atau e-commerce itu sebagai window shopping kita. Karena yang gak bisa dipungkiri, window shopping juga merupakan salah satu stress release kita. Nah, kalau ngelihat ada yang bagus nih di feed, boleh deh gak apa-apa masukin aja ke keranjang. Lihat barang-barang lucu juga gak apa-apa. Tapi ingat teman-teman, hanya masukin ke keranjang aja. Jangan langsung dibeli. Begitu nanti sekitar 2-3 minggu lagi, teman-teman tuh bisa tuh ngecek lagi keranjang belanjaannya, disortir lagi mana sih barang yang memang benar-benar kita butuhkan atau ya memang udah kita nggak kepengen beli lagi. Yang keempat, unfollow influencer atau social media online shop. Believe it or not, it works for me teman-teman. Saya tuh sering banget secara berkala cek daftar following saya di social media, khususnya di Instagram. Jadi saya sering nge-unfollow toko-toko online shop yang menurut saya tuh ya udah gak perlu aja gitu. Atau influencer-influencer yang sering menebar racun yang akhirnya buat kita tuh jadi berperilaku konsumtif tanpa kita sadari, membeli dengan barang-barang yang seakan-akan terlihat bagus oleh mereka, padahal ya dibilang butuh dan urgent banget juga enggak sih. Kelima, matikan notifikasi pengingat atau updatean terbaru dari toko online shop. Nah teman-teman, dulu tuh saya sempat terjebak dengan perilaku konsumtif ya karena ini juga. Jadi karena saking saya tuh gak mau ketinggalan dengan produk atau model terbaru dari mereka, saya sengaja menyalakan notifikasi. Apalagi toko-toko online shop yang menggunakan sistem PO nih atau stok barang terbatas. Jadi membuat kita atau mendorong kita tuh secara emosional untuk membelinya. Apalagi kita tuh harus berlomba-lomba untuk mendapatkan barang tersebut. Sampai nih ya kalau nggak dapat barang itu aja tuh saya tuh pasti langsung buru-buru cari ke e-commerce, cari justipan barang tersebut. Karena saking gak mau ketinggalannya, sampai ada di satu titik saya tuh merasa jenuh banget dengan berbelanja seperti ini. Ya iyalah, seminggu sekali mungkin bisa beli 3 baju, dikali 1 bulan udah 12 baju. Udah gitu kesini-sini kualitas barang tersebut juga gak sebagus dulu. Itu yang akhirnya membuat saya introspeksi diri.
bahwa percayalah, menuruti keinginan itu tidak akan ada habisnya. Bahkan saya sekarang ini lagi belajar untuk menerapkan hidup minimalis. Membeli barang sesuatu dilihat dari fungsinya, bukan gengsinya. Oke teman-teman, sekian dulu sharing dari saya mengenai bagaimana cara saya mengurangi kebiasaan berbelanja secara konsumtif. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa diklik like kalau suka, klik share kalau dirasa bermanfaat, dan klik subscribe untuk bisa mendukung channel ini lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Thank you.